Teman-teman, kali ini kita akan masuk ke bab aritmetika sosial yang berkaitan dengan jual beli teman-teman ya. Yang mau jadi pedagang ini kalau pinter dengan bab ini insya Allah akan membantu masalah jual belinya, baik itu dilakukan secara langsung maupun jual beli yang dilakukan secara online ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas nilai suatu barang, diskon dan pajak. Tapi sebelumnya teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini, kemudian tombol loncengnya dinyalakan agar sewaktu-waktu kita update video terbaru teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Langsung saja ya. Nilai suatu barang, masih judul dulu. Gitu ya. Nilai suatu barang itu apa sih? Nilai suatu barang. Nilai suatu barang. Gini, misal kita mau beli handphone nih, itu kita kan bayarnya pakai uang ya. Nah, biasanya nilai suatu barang itu diukur dengan uang sebagai alat tukar. Misalnya kita beli handphone second harganya 1,5 juta, berarti nilai dari handphone second kita itu adalah 1,5 juta. Nah, ini ya, misalnya nilainya ya segini. Misal kita beli buku sebuah buku ya. Nah, gini. Ini buku ini harganya 59.000. Nah, berarti nilainya ya segini nih. Gitu. Nilai suatu barang bisa dipahami teman-teman ya. Baik nilainya ketika kita membeli maupun nilainya ketika kita jual lagi. Nah, nilai awalnya segini, terus ketika kita jual lagi, misalnya buku ini harganya jadi 65.000. Nah, berarti nilai jualnya segini. Gitu, bisa dipahami ya, nilai suatu barang ya. Terus kemudian ada namanya diskon. Insya Allah tahu semua ya diskon itu apa. Kalau kita misalkan belanja di swalayan, atau kita ke mall, atau kemana, toko baju, atau misalkan kita belanja online, itu biasanya ada menawarkan diskon 20%, ada ya, diskon 25%, 40%, 50%, bahkan ada itu diskon yang sampai 70%. Nah, itu ada. Jadi diskon itu apa? Diskon itu potongan harga yang diberikan dari harga jual. Misal kita mau beli baju nih, baju ini harganya 50.000. Nah, 50.000 dia dapat diskon 20%. Maka kita harus membayar berapa yang harus kita bayar? Yang harus kita bayar ya 20% dari 50.000. 20% itu kan 20/100 ya. Kalau disederhanakan jadi 1/5. Jadi 25% dari 50 berarti ya ini kali 50.000 ya enggak, 1 kan, berarti sama dengan 10.000. Ternyata ketika kita beli baju harganya 50.000 diberi potongan 20%, yang harus kita bayarkan hanya 40.000 karena kita dapat potongan harga sebesar 20% dari harga 50.000. Gitu teman-teman, bisa dipahami ya. Diskon. Contoh lagi ini, beli HP harganya 2 juta. Beli HP harganya 2 juta, dapat potongan sebesar 25%. 25% ini diskonnya. Berarti ketika kita membeli HP yang harga awalnya 2 juta, kita dapat potongan 20%. Artinya kita hemat 20%.
ya 20% ini sebagai potongan. 20% dari 2 juta, 20% tadi 1/5 ya, berarti 2 juta kali 1/5 berapa? 20 bagi 5 4 ya, berarti kita dapat potongan harga 400.000. berapa yang harus kita bayar ya? Yang dibayar ya 2 juta diambil 400.000 sebagai diskon, sama dengan 1.600.000. Nah, ini harus kita bayarkan. Kita dapat potongan harga 20% atas nilai 400.000 rupiah. Itu kalau pajak. Pajak misalnya nih, kita lagi belanja atau enaknya di restoran ya. Kalau kita makan di restoran tuh ketika nerima bill gini kan, dan di sini ada daftar harga yang harus kita bayar, terus di bawahnya ada pajak. Ada juga servis. Pajak misalnya 10% gitu ya, servisnya 5%. Berarti apa? Ini adalah tambahan yang harus kita bayarkan, yang harus kita bayar setelah total harga. Jadi total harga ini sekian, misalnya total harga ya, ditambah pajak dan itu. Jadi nilai yang harus kita bayarkan nanti totalnya setelah ditambah pajak dan servis biasanya. Kalau misal pajak misalnya nggak ada servis, hanya pajak 10%, kita makan di restoran habisnya 500.000, misal makan berdua ya, habis 500.000, total makanan ini makan sekian, kita total 500.000. Terus di sini ada pajak 10%, berarti ditambahkan 10% dari 500.000. berapa 10% dari 500.000? 10% itu kan 10/100 ya enggak, berarti sama dengan 1/10 ya enggak. 1/10 kali 500.000, 50 coret ya kan. 5 berarti 50.000. 10% dari 500.000 ditambah 50.000, total yang harus kita bayar ternyata 550.000 setelah ditambah pajak. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Ketika kita memahami konsep pecahan, insya Allah ya, untuk ngitung pajak, diskon itu insya Allah gampang. Demikian pembahasan kita kali ini. Sampai di sini. Sekali lagi, kalau ada yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini, terus tombol lonceng yang dinyalakan. Kemudian jika video ini bermanfaat, silahkan di share ke rekan-rekan yang lain, dan tolong diberikan komen sebanyak-banyaknya dan diberikan like sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.